Sistem pernafasan. Apa itu sistem pernafasan? Secara umum, pernafasan atau respirasi merupakan proses menghirup dan mengembuskan udara. Namun, dalam fisiologi, pernafasan meliputi dua proses, yaitu pernafasan eksternal dan pernafasan internal. 1. Sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mengambil oksigen dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh. Yang kedua, melepaskan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh ke atmosfer. Yang ketiga, jalur pengeluaran air dan panas. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan asam basa dengan mengubah jumlah CO2 dan H2CO3 sebagai penghasil ion H+. Yang kelima, memungkinkan berbicara dan menyanyi. Yang keenam, sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Yang ketujuh, mengeluarkan, memodifikasi, mengaktifkan, atau menginaktifkan berbagai bahan yang mengalir melewati sirkulasi paru-paru. Yang kedelapan, meningkatkan aliran balik vena akibat aktivitas pernafasan. Yang kesembilan, sebagai indera penciuman yang dilakukan organ pernafasan hidung. Pernapasan. Saluran pernapasan adalah tabung atau pipa yang mengangkut udara dari atmosfer ke kantong udara pada paru-paru. Saluran organ pernapasan meliputi yaitu 1. Hidung. Saluran udara yang memiliki 2 lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Fungsinya sebagai indera penciuman. 2. Laring. Saluran udara yang terletak dari bagian depan laring. Pada laring terdapat tonjolan jakun, epiglottis, dan pita suara. Pita suara dibagi menjadi 2, yaitu pita suara palsu dan pita suara sejati. 3. Trakea. Trakea merupakan saluran lanjutan dari laring. Tulang rawan berfungsi mempertahankan agar trakea tetap terbuka. 4. Bronkus. Bronkus merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea serta memiliki struktur yang sama. 5. Pulmo atau paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama berbentuk kerucut, terdiri atas jaringan elastik dan berpori-pori. Paru-paru terbungkus oleh lapisan-lapisan pleura, yaitu 1. Pleura parietal, 2. Pleura viscera, 3. Rongga pleura, 4. recessus pleura. B. Mekanisme pernapasan. Proses pernapasan merupakan proses yang kompleks dan bergantung pada perubahan volume rongga dada, toraks, dan perubahan tekanan. Tekanan yang berperan dalam proses pernapasan yaitu tekanan atmosfer, udara luar, tekanan pulmonari, intraepheulus, dan tekanan intrapleura. Mekanisme ini mempunyai beberapa bagian, yaitu ke-1, inspirasi merupakan proses aktif yang dilakukan oleh kerja otot atau memerlukan kontraksi otot. Di antaranya A. Otot interkontal luar eksternal berkontraksi, tulang rusuk terangkat ke atas dan ke depan, volume rongga dada membesar, paru-paru yang bersifat elastis mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. B. Otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma yang semula melengkung berubah menjadi datar. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru. Mekanisme ini mampu memasukkan udara pernapasan ke dalam paru-paru sekitar 75% pada pernapasan normal. C. Pada inspirasi kuat, kontraksi otot-otot tambahan yang terletak di leher mampu mengangkat sternum atau tulang dada dan 2 tulang rusuk pertama sehingga membesar volume rongga dada. Dan yang kedua, ekspirasi merupakan proses pasif yang tidak memerlukan kontraksi otot. Di antaranya A. Otot interkostal luar relaksasi, tulang rusuk turun kembali,
volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru menjadi besar dan udara keluar dari paru-paru. Dan B. Otot diafragma relaksasi sehingga diafragma yang mendatar berubah menjadi melengkung kembali, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru menjadi besar dan udara keluar dari paru-paru. C. Pengendalian. Dan adapun yang C, pengendalian dan kecepatan pernapasan merupakan mekanisme pernapasan diatur dan dikendalikan oleh sistem saraf pada medula oblongata, pons varoli di otak, dan serabut afferent nervus vagus yang berasal dari reseptor saluran pernapasan dan paru-paru. Di antaranya yaitu jenis kelamin, kecepatan pernapasan pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Yang kedua, umur, bayi dan balita memiliki frekuensi pernapasan lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Hal tersebut karena sel-sel tubuh sedang mengalami pertumbuhan sehingga membutuhkan lebih banyak oksigen, sedangkan volume paru-parunya relatif lebih kecil. Yang ketiga, suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh berkaitan dengan produksi napas dan pengeluaran panas yang berlebihan. Selama demam, metabolisme meningkat dan konsumsi oksigen bertambah. Yang keempat, posisi dan aktivitas tubuh. Frekuensi pernapasan pada posisi tubuh berdiri lebih banyak daripada posisi duduk. Yang kelima, status kesehatan. Sistem kardiovaskuler dan pernapasan pada orang-orang yang sehat mampu menyediakan oksigen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang keenam, ketinggian tempat. Tempat yang tinggi memiliki kadar oksigen yang rendah, sehingga jumlah oksigen yang dihirup lebih sedikit. Hal ini menyebabkan sesak napas dan peningkatan frekuensi pernapasan. D. Transport dan pertukaran gas. 1. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Komposisi udara di atmosfer pada tekanan 760 mmHg atau mm merkuri hidrogirum di hari yang hangat terdiri atas nitrogen 78%, oksigen 21%, argon 0,93%, karbon dioksida 0,038%, serta uap air dan gas lainnya. Hukum Dalton tentang tekanan parsial atau P menyatakan bahwa setiap gas menggunakan tekanannya sendiri sesuai dengan persentasenya dalam campuran dan tidak dipengaruhi oleh keberadaan gas lainnya. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam kapiler terjadi secara difusi di alveolus dan sel-sel jaringan tubuh. Pada alveolus, molekul gas bergerak melalui membran respirasi dan tekanan parsial tinggi ke area yang bertekanan parsial lebih rendah. 2. Transport oksigen. Sekitar 97% dalam darah terikat oleh hemoglobin atau Hb. Eritrosit, sedangkan sisanya sebanyak 3% larut dalam plasma darah. Hemoglobin terdiri atas 4 gugus heme. Heme itu suatu molekul organik dengan satu atom besi. Setiap molekul hemoglobin mengandung 4 gugus heme, sehingga molekul ini dapat dinyatakan sebagai Hb4. 3. Transport karbon dioksida. Ketika darah arteri mengalir melalui kapiler, jaringan karbon dioksida berdifusi dari sel-sel jaringan ke dalam darah. Karbon dioksida diangkut oleh darah dengan 3 cara, yaitu karbon dioksida larut dalam plasma darah, karbon dioksida terikat oleh hemoglobin, karbon dioksida berbentuk bikarbonat. E. Volume dan kapasitas paru-paru. Volume dan kapasitas paru-paru setiap orang berbeda-beda, bergantung pada beberapa faktor, misalnya jenis kelamin, usia,
kebiasaan merokok, dan lain-lain. Yang pertama ada volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang masuk atau keluar dari paru-paru selama pernafasan normal. Yang kedua ada volume cadangan inspirasi, adalah volume udara ekstra yang masuk ke paru-paru dengan inspirasi maksimum di atas inspirasi tidal. Yang ketiga ada volume cadangan ekspirasi, adalah volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan dengan kuat pada akhir ekspirasi tidal. Yang keempat, volume residu, yaitu volume udara sisa dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi kuat. Yang kelima, kapasitas residu fungsional, adalah jumlah udara sisa dalam sistem respirasi setelah ekspirasi normal. Yang keenam, kapasitas inspirasi, adalah jumlah udara maksimal yang dapat diinspirasikan setelah melakukan ekspirasi normal. Yang ketujuh, kapasitas vital, adalah jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan dengan kuat setelah inspirasi maksimum. Yang kedelapan ada kapasitas total paru-paru, adalah jumlah total udara yang dapat ditampung dalam paru-paru. Yang kesembilan, volume respirasi per menit, adalah volume tidal dikalikan dengan jumlah pernafasan per menit. Yang ke-10 ada volume ekspirasi kuat dalam 1 detik, adalah volume udara yang dapat dikeluarkan dari paru-paru yang terinflasi maksimum pada saat detik pertama ekspirasi maksimum. 2. Bahaya rokok bagi kesehatan. Rokok adalah benda beracun yang sangat berbahaya bagi orang yang merokok atau perokok aktif maupun orang di sekitar perokok yang bukan perokok atau perokok pasif. Merokok merupakan kebiasaan buruk. Orang yang merokok memiliki nafas yang pendek, mudah lelah, sakit kepala, dan lain-lain. Dalam waktu lama, orang yang merokok akan terkena penyakit TBC, hipertensi, jantung, kanker paru-paru, dan lain-lain. Ada beberapa zat di dalam rokok yang sangat berbahaya, yaitu 1. Nikotin. Nikotin merupakan zat kimia yang bersifat sangat toksik atau beracun, dapat merusak jantung dan sirkulasi darah. 2. Tar. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. 3. Karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah mengikat oksigen. 3. Pengaruh pencemaran udara terhadap sistem pernapasan. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh faktor alamiah maupun non-alamiah. Zat pencemar alamiah misalnya debu gunung berapi, asap pembakaran hutan, dan lain-lain. Sedangkan zat pencemar non-alamiah adalah produk samping dari kegiatan manusia berupa gas-gas beracun dari pabrik, kendaraan bermotor, asap pembakaran, buangan nuklir, dan lain-lain. Pada umumnya, udara yang telah tercemar oleh partikel atau debu dari pabrik atau pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernapasan, mulai dari batuk, sesak nafas, peradangan, sampai terbentuknya tumor paru-paru. Substansi pencemaran udara yang masuk sampai ke paru-paru akan diserap oleh sistem peredaran darah hingga akhirnya menyebar ke seluruh tubuh. 4. Gangguan sistem pernapasan. Penyakit yang berkaitan dengan manusia adalah sebagai berikut. 1. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi oleh bakteri yang penularannya terjadi melalui udara. 2. Faringitis adalah peradangan pada faring dan tenggorokan yang menyebabkan rasa sakit ketika menelan makanan. 3. Difteri adalah penyakit yang disebabkan bakteri dengan gejala sakit tenggorokan, sulit bernapas, dan menelan. 4. Pneumonia adalah radang paru-paru yang dapat mengakibatkan alveolus teresis cairan yang berlebihan. 5. Kanker paru-paru adalah arbonalitas sel-sel yang memiliki proliferasi atau pertumbuhan cepat dalam paru-paru. 6. Hiperkapnia adalah peningkatan kadar oksigen dalam cairan melebihi batas normal sehingga meningkatkan respirasi. 7. Hipoksemia adalah penurunan konsentrasi oksigen dalam darah arteri hingga di bawah batas normal. 8. Sianosis adalah
adalah ketika kulit dan membran mukosa berwarna kebiruan atau pucat karena kandungan oksigen dalam darah rendah. 9. Asfiksema merupakan kondisi kekurangan oksigen pada pernapasan sehingga dapat mengakibatkan kematian. 10. Penyakit pulmonar merupakan kelompok penyakit yang meliputi asma, bronkitis, emfisema, dan penyakit industrial. 11. Sesak napas adalah pernapasan yang ditandai dengan napas yang sedikit karena suplai oksigen dalam jaringan tubuh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan. 12. Apnea tidur merupakan kesulitan bernapas pada saat tidur karena kegagalan pelepasan impuls saraf yang menjalankan pernapasan. 13. Sindrom kematian bayi mendadak merupakan gangguan saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus. Teknologi sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia telah banyak dikembangkan antara lain sebagai berikut. 1. Ada tracheostomi. Tracheostomi adalah pembuatan lubang pada dinding anterior trakea untuk mempertahankan jalan napas agar udara dapat masuk ke paru-paru melewati jalan napas bagian atas. Tracheostomi biasanya dilakukan pada penderita difteri akut. Kedua, ada pulmotor. Pulmotor adalah alat yang digunakan untuk melakukan pernapasan buatan. Pulmotor biasanya digunakan pada orang-orang yang mengalami gangguan pernapasan karena tenggelam atau shock kena sengatan listrik. Terus ketiga, ada terapi oksigen. Terapi oksigen adalah pemberian oksigen menggunakan peralatan emergensi oksigen yang dapat diberikan melalui kanula hidung atau masker wajah yang terlalu ketat. Keempat, ada terapi oksigen hiperbarik. Terapi oksigen hiperbarik adalah proses pemberian oksigen 100% kepada pasien dalam ruangan hiperbarik yang bertekanan lebih tinggi dari udara atmosfer normal. Terapi oksigen hiperbarik dilakukan untuk membantu proses penyembuhan luka ataupun proses antipenuaan.